Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ta'adimi Bapak Zainal Mutakin selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Dakwah. Perkenankan saya Rai Muhammad Rafli dengan NIM 21083021113 dari kelas KPI 2C akan mereview kembali materi-materi mengenai ayat-ayat dan tafsir dakwah untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah tafsir dakwah. Untuk lebih lanjutnya, simaklah video-video berikut ini. Nah, sebelum kita mengkaji mengenai ayat tafsir dakwah, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu definisi dari tafsir dakwah itu sendiri. Kata tafsir secara etimologi berasal dari kata fassaro yufassiru tafsiron yang berarti keterangan atau uraian. Sedangkan secara terminologi, tafsir adalah menjelaskan dan menerangkan tentang keadaan Al-Quran dari berbagai kandungan yang dimilikinya kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kemampuan mufasir atau penafsir tersebut. Sedangkan definisi dari dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk tulisan, lisan maupun tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun secara kelompok agar supaya timbul di dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai message yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Bentuk-bentuk penafsiran dalam Al-Quran. Bentuk penafsiran dalam Al-Quran ada dua bentuk yang dipakai selama ini atau diterapkan oleh para ulama, yaitu ada tafsir bil maksur atau riwayat dan ada tafsir ar-ra'i atau pemikiran. Yang selanjutnya ada metode penafsiran dalam Al-Quran. Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dan tujuan. Dalam Ensiklopedia Indonesia, metode adalah cara melakukan sesuatu atau cara mencapai pengetahuan. Secara garis besarnya, ada 4 cara atau metode dalam penafsiran Al-Quran yang dipakai sejak dahulu sampai sekarang, yaitu ada metode ijmali, ada metode tahlili, ada metode muqarron, dan ada metode maudu'i. Yang paling populer dari keempat metode penafsiran menurut Profesor Dr. Quraish Shihab adalah metode tahlili atau metode analisis dan metode maudu'i atau metode tematik. Namun, di samping populer, menurut para ulama tafsir, metode ini memiliki kelemahan-kelemahan di samping memiliki kelebihan. Setelah kita mengetahui definisi dari tafsir dakwah tersendiri serta bentuk dan metode tafsir dakwah, materi selanjutnya yakni mengenai ayat-ayat kewajiban dalam berdakwah. Dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 21 yang berbunyi fazakir innama anta muzakkir, yang artinya maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Tafsir. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar memberi peringatan dan petunjuk serta menyampaikan agamanya kepada umat manusia. Karena tugasnya tidak lain hanyalah memberi peringatan dengan menyampaikan kabar gembira dan kabar yang menakutkan. Semestinya dengan memperhatikan fenomena-fenomena itu, manusia bersedia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meminta Nabi untuk terus berdakwah meski banyak manusia yang ingkar. Maka berilah peringatan kepada mereka yang tetap ingkar meski bukti-bukti tentang kekuasaan Allah mereka saksikan setiap harinya. Ingatkanlah mereka karena sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Hal itu sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.
Materi selanjutnya yakni mengenai ayat-ayat tujuan dalam berdakwah. Tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun hidup di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing. Quran Surat Al-Imran ayat 138 yang berbunyi Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'idatal lil muttaqin, yang artinya Al-Quran inilah adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsir As-Sa'di menyebutkan, ini adalah penerang bagi seluruh manusia. Indikasi yang jelas telah menjelaskan kepada manusia kebenaran dari kebatilan. Orang-orang yang bahagia dari orang-orang yang sengsara, itu merupakan petunjuk azab dari Allah yang telah ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang mendustakan Rasul, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, karena mereka itulah yang memanfaatkan ayat-ayat tersebut hingga mengarahkan kepada jalan yang lurus dan memberi nasihat serta menjauhkan mereka dari jalan kebatilan. Adapun bagi orang-orang yang selain mereka, maka hal itu tersebut merupakan penjelasan yang menjadi hujjah atas keburukan mereka dari Allah, hingga celakalah orang-orang yang celaka setelah keterangan yang jelas. Isyarat dalam ayat ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, mengandung kemungkinan tertuju kepada Al-Quran itu adalah penjelasan bagi manusia secara umum, petunjuk dan pemberi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa secara khusus, dan kedua makna tersebut adalah benar. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan dari dakwah itu sendiri adalah sebagai penerang bagi seluruh umat manusia, bahwasannya Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa akan memanfaatkan ayat tersebut hingga mengarahkan kepada jalan yang lurus dan memberi nasihat serta menjauhkan mereka dari jalan kebatilan. Adapun bagi orang-orang selain mereka, maka hal tersebut merupakan penjelasan yang akan menjadi hujjah atas keburukan mereka dari Allah, hingga celakalah orang-orang yang celaka setelah keterangan yang jelas ini. Selanjutnya yakni mengenai ayat-ayat tentang materi dakwah. Quran Surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahi Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilma baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat memperhitungannya. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Surat Al-Imran ayat 19 menurut Ibnu Katsir mengandung pesan Allah bahwa tiada agama di sisinya dan yang diterimanya dari seorang pun kecuali Islam, yakni mengikuti rasul-rasul yang diutusnya setiap saat hingga berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan kehadiran beliau, maka telah tertutup semua jalan menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan dari Allah beliau. Pendapat Ibnu Katsir di atas didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 83 yang berbunyi wa may yantahu ghairul islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka dapat disimpulkan dari sekian banyaknya materi yang harus disampaikan dalam berdakwah, salah satunya adalah menyampaikan bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman Nabi terdahulu hingga sampai Nabi Muhammad SAW. Maka telah tertutup semua jalan menuju Allah kecuali jalan dari Allah beliau. Nah, materi selanjutnya yakni mengenai ayat-ayat sasaran dan objek dakwah.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-4 yang berbunyi Alif Lam Mim Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila bil qablika bil akhirati hum yuqinun, yang artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang goib, melaksanakan sholat, dan mengimpakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya hari akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-4. Dalam ayat di atas, yang menjadi sasaran dalam berdakwah tersebut adalah Al-Quran itu sendiri, dan yang dituju atau objeknya itu adalah orang-orang yang bertakwa, bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Materi selanjutnya yakni mengenai ayat-ayat metode dan strategi dakwah. Metode dakwah merupakan cara atau pola dalam pelaksanaan dakwah dengan menghilangkan kendala atau rintangan dalam berdakwah dengan tujuan untuk mencapai dakwah secara efisien, atau bisa dikatakan cara yang digunakan oleh seorang dai untuk berdakwah. Sedangkan strategi dakwah yaitu taktik atau cara yang dilakukan oleh seorang dai dalam menyampaikan dakwahnya agar dakwah tersebut dapat mengetahui cara dalam menyampaikan materi dakwah sesuai dengan khalayak. Quran Surat Al-Ankabut ayat 19 dan 20. Awalam yarau kaifa yabdi Allahu khalqa summa yu'iduh inna zalikallahi ala yasir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian dia mengulanginya kembali? Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa badal khalqa summallahu yunsi'un nas'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa sikap pendakwah terhadap mad'u yaitu diibaratkan sebagai seorang guru terhadap muridnya. Seorang dai di samping menyampaikan ajaran Islam, dai juga harus mampu mengajak mad'unya untuk bertafakur dan melakukan riset atas apa-apa yang telah Allah jelaskan, sehingga mad'u dapat memperoleh pengetahuan dari apa yang telah ia analisis. Maka strategi dakwah dalam ayat ini menggunakan strategi taklim. Materi terakhir yakni mengenai ayat-ayat dan etika dalam berdakwah. Dalam Quran Surat Yusuf dijelaskan, falam maro'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azimun, yang artinya, maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakangnya, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar sangat hebat. Dalam tafsirannya disebutkan, maka ketika dia, Al-Aziz, melihat baju gamisnya Nabi Yusuf koyak di bagian belakang, dia pun berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, wahai istriku. Sungguh tipu dayamu untuk mengelabui kami benar-benar hebat. Setelah diadakan penyelidikan dan pertukaran pikiran antara menteri dengan keluarga istrinya tentang peristiwa yang terjadi ini, maka diperiksalah baju Yusuf yang sobek itu. Ternyata baju Yusuf bagian belakang yang robek. Jelaslah dalam peristiwa ini Yusuf yang benar tidak dapat dibantah dan diragukan lagi. Maka tuduhan perempuan itu terhadap Yusuf adalah palsu. Tapi bagaimanapun pandainya orang bersalah mengemukakan alasan-alasannya. Namun yang bersalah akan diketahui juga, sesuai dengan pepatah,
sepandai-pandainya membungkus yang busuk, akhirnya akan berbau juga. Setelah jelas duduk perkara peristiwa ini, maka menteri berkata kepada istrinya, "Sekarang jelas, engkau telah membujuk dan merayu Yusuf. Ketahuilah, bujuk rayu yang besar seperti itu bahayanya. Untung Yusuf seorang pemuda yang kuat imannya, tidak terpengaruh oleh godaan seperti yang engkau lakukan itu." Dalam ayat di atas bisa disimpulkan bahwasannya etika dalam berdakwah yang tertera dalam ayat ini yaitu seorang dai ketika menyampaikan risalah dakwahnya harus menjauhi dari yang namanya tipu daya, karena itu bisa menimbulkan terjadinya hoak dan kesalahpahaman yang akan menimbulkan permusuhan di dalam agama. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.